Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 17 partai politik lolos sebagai peserta pemilu 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi yang dilakukan KPU. 9 partai politik parlemen dan 8 partai politik non-parlemen akan bersaing dalam pemilu 2024 mendatang. 17 partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024 sebagai berikut. A. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. B. Partai Keadilan Sejahtera. C. Partai Perindo. D. Partai Nasdem. E. Partai Bulan Bintang. F. Partai Kebangkitan Nusantara. G. Partai Garda Perubahan Indonesia. H. Partai Demokrat. I. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. J. Partai Hati Nurani Rakyat. K. Partai Gerakan Indonesia Raya. L. Partai Kebangkitan Bangsa. M. Partai Solidaritas Indonesia. N. Partai Amanat Nasional. O. Partai Golkar. P. Partai Persatuan Pembangunan. Dan Q. Partai Buruh. Tahapan persiapan pemilu 2024 masih tahap awal. Namun beberapa parpol sudah menari dengan manuver politiknya. Beberapa partai melakukan deklarasi mengusung calon presiden pada Pilpres 2024. Kenapa Anies Baswedan? Jawabannya adalah why not the best? Saudara, saya mengaturkan terima kasih atas semua perhatian saudara. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Sejak awal, Pak Ganjar atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Yang kita muliakan, kita banggakan, calon Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto. Peta politik menuju pemilu tahun 2024 mulai terlihat jelas. Masing-masing parpol menjalin hubungan dengan partai politik lain untuk membangun koalisi dan menentukan arah politik bersama. Nah, bersatu adalah Beringin, Surya Alam, dan Baitullah. Jadi kalau pohon beringin harus disinari oleh matahari. Obsesi berbuah prestasi. Permisi PKB Gerindra koalisi. Nyuwun sewu dulur-dulur sedaya konco-konco nyuwun sewu ada tambahan parian. Muhaimin makan jagung sama Prabowo. Partai lain mau gabung monggo. Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS berkali-kali menyatakan akan membentuk koalisi. Sempat pula dikabarkan gagal. Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, mengatakan bahwa pembentukan koalisi hanya ditunda hingga ketiga parpol menemukan momen yang tepat. Jadi tidak ada kata gagal, karena memang tanggal 10 itu sebenarnya itu adalah harapan dari Partai Nasdem. Nah, kenapa kami memilih tanggal 10 kemarin menjadi harapan itu? Karena tanggal 11-nya kan ulang tahun Partai Nasdem, tepatnya besok itu tanggal 10, kita berharap itu menjadi kado ulang tahun daripada Partai Nasdem. Tapi kemudian oleh teman-teman partai koalisi, mitra koalisi Partai Nasdem, tentunya kita harus menghargai mekanisme yang ada di tiap-tiap partai. Kita menghargai betul bahwa setiap partai itu memiliki mekanisme sendiri-sendiri. Jadi itu yang harus kemudian kita kedepankan, rasa penghargaan, rasa respek. Partai politik memiliki utang besar kepada rakyat Indonesia untuk menghilangkan praktek korupsi di negeri ini. Operasi tangkap tangan atau OTT masih banyak terjadi dan melibatkan kader-kader partai sebagai tersangkanya. Hingga bulan Juni, KPK mencatat sebanyak 6 kali OTT di tahun 2022.
Metode OTT dalam memberantas korupsi justru mendapat kritik dari Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi lah. Kita OTT itu kan tidak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digitalize, siapa yang mau lawan kita? Jadi KPK pun jangan pula sedikit-sedikit tangkap itu jauh juga ya. Lihat-lihatlah, tapi kalau digitalisasi ini sudah jalan, menurut saya nggak akan bisa main-main. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menilai upaya penindakan seperti operasi tangkap tangan masih dibutuhkan. Menurut Wapres, KPK telah melakukan upaya pencegahan dan pendidikan sebelum melakukan OTT. Dari pendidikan, pencegahan, dan penindakan. Ini sangat berkorelasi. Jadi kalau pencegahan atau pendidikan dan pencegahan ini sudah berhasil, mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim ya. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin akibatnya ada pada penindakan. Zainur Rohman, peneliti di Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Yogyakarta menilai pernyataan Luhut merugikan upaya pemberantasan korupsi serta meremehkan keberadaan dan upaya KPK. Pernyataan tersebut tidak tepat dan justru merugikan upaya pemberantasan korupsi. Pernyataan tersebut juga meremehkan upaya penindakan yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum termasuk KPK. Seharusnya upaya untuk mencegah korupsi itu tidak perlu dilakukan dengan mengurangi upaya penindakan. Selama masih ada korupsi, maka penindakan harus dilakukan. Korupsi adalah utang terbesar partai politik kepada negeri ini. Keterlibatan anggota partai politik dalam kasus-kasus korupsi sebelumnya membuktikan betapa besar utang parpol kepada rakyat Indonesia. Para pemilihnya yang berdaulat, yang lebih berhak menikmati kesejahteraan atas kemakmuran negeri ini.